Oke, selamat pagi, selamat datang di podcast Kastrat. Bersama dengan saya, Mentari Hasana Nabila dari Staf Kajian Strategis dan Advokasi BEM Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini, kami akan membicarakan sebuah isu yang sangat menarik, yaitu isu tentang pelecehan seksual. Namun, pada pagi hari ini saya ditemani oleh seseorang yang sangat inspiratif, dan beliau adalah Presiden BEM Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Mungkin bisa langsung kenalan aja ya teman-teman. Ya, perkenalkan, nama saya Ilyas Rosid Firdausi. Saya dari Prodi Teknik Elektro. Masuknya semester 7. Itu ya. Apa lagi? Udah cukup apa? Ya, asal ya. Ya, asal tempat lahir saya dan kebetulan rumah saya pun di situ, yaitu di Adipala Cilacap. Tahu? Iya, Adipala ya. Iya, Adipala. Ya. Gimana? Udah cukup? Mungkin selama kesibukan kali ini tuh ngapain aja sih, Mas? Kesibukan aku di UMP, terutama untuk akhir-akhir waktu ini ya, di BEM, yang ngurusin BEM selaku menjadi presiden bagi seluruh mahasiswa di UMP. Dan kebetulan BEM UMP juga jadi koordinator pusat aliansi BEM Banyumas Raya gitu. Jadi ada fokus internal dan juga eksternal. Aku sekarang fokuskan ke situ. Kemudian yang kedua kesibukanku yaitu kuliah. Tapi sekarang lagi libur ya, Mas? Atau lagi ada agenda lain mungkin? Kalau misal hari Sabtu itu memang aku Sabtu nggak ada jam kuliah, dan kebetulan ini kan udah diminta dari waktu yang sebelumnya ya, jadi aku sediakanlah waktu untuk di sini gitu. Sama kayak waktu kemarin waktu aku ngisi kepemimpinan di audit itu. Oh iya. Ya, itu kan Hilal apa ya yang minta? Yang Hilal itu udah minta dari sebulan yang lalu gitu loh. Jadi emang aku jadwalkan yang udah ada gitu. Berarti memang padat banget ya, Mas, jadwalnya ini? Iya, kayak gitulah jadwal padat merayap. Iya. Nih, coba kalau misal lihat HP tuh gini. Oh, itu udah setiap hari itu ada ya? Iya. Paling selangnya sehari, besoknya ada. Biasanya sih di sini sih kosong hari Kamis karena aku nggak ada kuliah gitu. Dan juga ya sama-sama lah. Nanti kalau misal dari teman-teman BEM itu ada jadwal untuk bareng-bareng, ya nanti kita kan ada satu email yang itu dibuka oleh semua anggota ya dan pengurus BEM, yang nantinya kalau misal BEM itu emang ada jadwal bersama, kita agendakan di sini. Nah, terus kalau misal ada jadwal khusus saya pun nanti ada diagendakan di email BEM yang itu masuk Google Calendar. Jadi semuanya bisa lihat, oh Mas ya lagi di sini, Mas lagi di sini. Berarti bisa dilihat di Google Calendar ya, Mas. Oke. Sangat tersanjung sekali kita karena di antara kesibukan yang padat merayap, tapi Mas Ilyas tetap bisa menyempatkan datang pada acara podcast pada pagi hari ini. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama. Ngomong-ngomong nih, Mas, tentang isu yang akan dibahas pada pagi hari ini tuh kan isu tentang pelecehan seksual ya, Mas. Akhir-akhir ini tuh banyak sekali yang udah speak up gitu. Mungkin dari kampus-kampus sebelah, kampus lain, atau yang dari UI kan kemarin udah speak up juga. Nah, kalau menurut pandangan Mas Ilyas nih, pelecehan seksual itu seperti apa sih, Mas? Lebih terutama di kampus gitu, Pak. Terutama di kampus kan, padahal di kampus itu adalah di mana mahasiswa itu belajar ya, Mas, belajar dan menuntut ilmu, dan di situ kenapa kok bisa sampai ada pelecehan seksual? Menurut Mas Ilyas tuh kayak gimana ya, Mas, pandangannya? Kalau misal menurut aku sendiri mengenai pelecehan seksual itu karena ada dua pihak antara laki-laki yang tidak saling menjaga. Pihak laki-lakinya ya, Mas? Ya, dua-duanya kalau misal menurutku loh ya. Ya, beberapa ada perempuan mungkin yang itu tidak menjaga busananya. Sudah menjaga busananya tapi nggak menjaga akhlaknya. Nah, dari pihak laki-laki tidak menjaga pandangannya dan juga tidak menjaga perilakunya
yang ya udah nggak usah cari tahu tentang begituan gitu. Fokus kita di sini itu adalah untuk belajar, bukan untuk ya mandang perempuan, cari perempuan atau yang sejenisnya gitu. Itu kenapa ya Mas? Kenapa apakah memang di kampus itu si korbannya takut untuk bersuara, atau memang dia terintimidasi pada saat pada saat pelecehan seksual itu terjadi? Mungkin kalau menurut sudut pandang laki-laki nih Mas, itu bagaimana sih Mas, kok bisa itu bisa terjadi gitu? Kalau dalam sudut pandang wanita mungkin seorang wanita ketika mendapatkan pelecehan seksual, dia memiliki rasa yang takut, rasa yang dia rasa bersalah, apakah dia bimbang kayak gitu. Kalau menurut sudut pandang laki-laki nih, mungkin bagaimana ya Mas? Ya. Aku lanjutkan jawaban yang tadi ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan yang tidak saling menjaga itu bisa berakibat adanya pelecehan seksual, dan dampaknya nanti akan terjadi korban, entah dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Soalnya ya kita tidak memungkiri ya ada laki-laki dan juga perempuan, tapi ketika ditanya dari sudut pandang laki-laki, dan juga kebetulan aku juga sama-sama mahasiswa, ya sebenarnya dan intinya itu adalah mengenai pemuda sudah balik. Oh iya, udah dewasa gitu ya. Sudah dewasa, sudah mengerti seperti itu, akan tetapi kondisi dia secara pribadi belum siap untuk menikah. Jadi dia itu cari-cari kesempatan, cari-cari waktu, cari-cari momen untuk ya ambil sedikit-sedikit lah gitu. Nah, kemudian dari pihak perempuannya biasanya takut untuk melaporkan. Lah, kejadian yang ada di universitas sebelah atau bahkan di univ kita ya, itu banyak kejadian yang sudah terangkat itu mengenai antara dosen dan mahasiswi. Ya, mahasiswi ya. Lah, itu bisa dibilang karena mahasiswinya ada kebutuhan mendekati dosen dalam rangka menuntut ilmu dan mencari nilai, dan dosen laki-lakinya ada kebutuhan ingin memanfaatkan perempuan yang mungkin kebetulan waktu itu cantik. Nah, jadi sama-sama gimana ya, ada pertemuan lah. Makanya di dalam Islam itu harus meminimalisir pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang dimana itu memang benar-benar hanya berdua. Itu harus diminimalisir banget, walaupun itu hanya chatting atau bahkan video call. Karena bisa menimbulkan syahwat ya itu. Dan ya yang aku pahami juga, laki-laki itu lebih mudah terpancing syahwatnya gitu ya. Walaupun aku tahu sebenarnya itu yang syahwatnya lebih besar itu perempuan, tapi perempuan nggak mudah terpancing. Ya mungkin karena perempuan juga malu untuk bicara gitu. Iya. Dan punya sifat sifatnya masing-masing lah. Perempuan tuh tertutup, pemalu lah ya. Laki-laki tuh mempunyai sifat terbuka, lebih mudah untuk mengungkapkan dan nggak malu-malu gitu. Iya, berarti lebih ke ininya aja ya Mas. Seorang laki-laki mungkin jika sampai terjadi pelecehan seksual, jadi laki-laki itu sebenarnya belum siap menikah, tetapi dia itu menginginkan jalan lain, ya bisa salah satunya lewat pelecehan seksual itu ya Mas. Itu terjadi ketika konteksnya mahasiswa ya, mahasiswa kan kebanyakan belum nikah. Tapi kalau misal ternyata juga tetap ada yang udah nikah pun tetap kayak gitu ya. Betul, buktinya kan dosen-dosen yang udah terangkat di media kan gitu ya. Gitu. Memang banyak sekali cara yang ya tidak bisa dipungkiri ya Mas. Kalau pelecehan seksual itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun kepada siapa saja gitu ya Mas. Perempuan yang sudah berhijab, sudah pakai hijab, pakai kaos kaki atau bahkan cadar gitu. Itu pun juga nggak bisa menghalangi kita sebagai laki-laki itu untuk tidak melihat dia. Makanya tadi aku awal sampaikan ya, itu semua terjadi, maksudnya saling menjaga itu terjadi ya ketika kita sadar bahwasanya ketika kita tidak menjaga itu akan ada potensi untuk berbuat nggak baik gitu.
Dan sebenarnya kita juga nggak bisa menyalahkan ya mungkin dari pakaiannya atau dari perilakunya, karena ya banyak sekali juga yang memang notabene perempuan sudah menutup aurat, sudah menggunakan pakaian tertutup, itu masih juga bisa menjadi korban pelecehan juga ya Mas. Iya. Gitu. Lebih ke pribadinya masing-masing aja mungkin ya. Kalau imannya kuat mungkin tidak akan terjadi ya. Ya, seseorang imannya kuat itu pun juga momentum. Iman kan naik dan turun. Nggak mesti kuat terus, nggak mesti turun terus. Jadi kembali ke yang tadi, menurutku memang harus saling menjaga, walaupun laki-laki ya tetap harus sadar. Sebenarnya gini, semua itu akan tercover apabila lingkungan kita juga baik. Kan nggak mungkin ya, misal namanya Mentari ya. Iya, Ya. Mentari. Misal aku Ilyas Mentari, terus ada Titi gitu. Dan di dalam lingkungan sosial yang sehat itu lebih mengedepankan ya batasan-batasan laki-laki dan perempuan. Ketika itu dikedepankan, kita tuh akan sungkan ketika kita itu pengen ya apa sih, godain, melakukan suatu kesalahan-kesalahan atau pelecehan seksual, itu akan sungkan gitu. Dan juga saranku kepada perempuan-perempuan yang jadi korban atau merasa jadi korban, jangan sungkan juga untuk menyampaikan. Yang pertama, mengklarifikasi terhadap pelakunya terlebih dahulu. Jangan sampai misal Mentari merasa jadi korban, akan tetapi pelakunya itu, yang dimaksud pelaku oleh Mentari itu enggak merasakan melakukan itu lah. Jadi perlu klarifikasi terlebih dahulu terhadap orangnya. Jadi enggak serta-merta langsung diangkat bahwasanya gini, padahal yang ini juga enggak mengiyakan. Jadi kenapa di Student Discipline Center juga tidak menindaklanjuti sebelum adanya pelaporan? Itu pun sama ketika hukum seseorang itu dirajam ketika berzina. Apabila tidak ada yang melaporkan, dan itu pun butuh 4 saksi ya. Apabila saksi tidak apa aja tuh Mas? Apabila tidak ada yang melaporkan, maka ya tidak dihukum gitu. Nah, terus ketika sudah melaporkan, saksinya mana? Yaitu saksi secara 4 orang persis melihat adegan bahwasanya ya kayak gitulah gitu. Itu baru bisa dirajam. Itu pun kalau misal di sini berdiri sebuah kepemimpinan yang berbasis atau dinaungi dengan Islam gitu. Maksudnya ada saksi 4 orang itu juga untuk melindungi bahwasanya harkat dan martabat seorang manusia, entah itu laki-laki atau perempuan, itu dijunjung tinggi. Jadi nggak serta-merta satu orang melaporkan langsung dirajam atau enggak, itu nggak bisa. Jadi aku tadi sampaikan juga, kalau misal memang ada kejadian seperti itu, coba diklarifikasi yang pertama ke yang merasa pihak bersangkutan. Nah, kemudian setelah ini menurut hukum rajam atau hukum Rasulullah ya, setelah adanya pelaporan, yang kedua adalah pengakuan. Kalau misal nggak ada pelaporan, berarti ada pengakuan. Misal Mentari, jangan Mentari lah, yang lainnya, Abdullah itu melakukan suatu hal yang tidak baik, kemudian dia mengaku kepada yang pihak berwajib lah. Kalau dulu konteksnya itu ada yang mengaku ke Rasulullah juga, bahwasanya ya Rasulullah aku berzina. Enggak lah, paling kamu cuma mencium dia ini. Ya Rasulullah aku berzina. Enggak lah, kamu paling cuma gini. Sampai 3 kali baru Rasulullah mengklarifikasi, benarkah seperti itu? Iya benar. Baru. Berarti harus ada pengakuan dari sebelumnya. Itu 2 cara lah. Soalnya di pengadilan negeri pun atau di Indonesia gitu ya, itu nggak akan terjadi sebuah pengadilan ketika nggak ada pelaporan. Soalnya tidak ada ini ya, konteks yang sama halnya ketika memang kalau di kampus itu memang ada hal seperti itu, diangkat saja itu, dilaporkan saja. Insya Allah dari pihak media pun mengcover, dari pihak ya kita kan sebagai BEM ya, sama-sama walaupun Mentari di BEM fakultas, saya di BEM universitas ya, insya Allah kan kepemerintahan dan kepemimpinan itu kan sebenarnya kan melindungi hak-hak manusia gitu ya. Semalam aku jadi pemateri di teknik mengenai HAM. Jadi kehidupan manusia, hak-hak manusia itu sudah ada dan jauh sudah ada sebelum kenegaraan itu ada. Jadi negara dibuat itu untuk melindungi hak-hak manusia. Lah, di dalam negara kan ada kepemerintahan. Lah, di sini kita itu
student government, Ya. kepemerintahan versi kecil. Iya, Fungsinya dalam- kepemerintahan yang ada di fakultas universitas itu sebenarnya untuk menaungi hak-hak manusia-manusia yang ada di dalamnya. Tuh. Jadi jangan khawatir ya, mungkin dari mahasiswa atau mahasiswi nih yang merasa Menjadi sepertinya korban. saya menjadi korban nih, korban pelecehan seksual. Nggak usah takut, karena memang dari universitas sendiri juga sudah memiliki lembaga yang mengurus tentang pelecehan seksual juga gitu ya Mas. Kalaupun dari korbannya merasa takut, mungkin bisa dari lembaga yang terkecil dulu, mungkin dari BEM fakultas, atau mungkin bisa langsung ke BEM universitas begitu ya Mas. Iya. Dan dari Mas Ilya sendiri sangat-sangat menampung suara Sangat keresahan terbuka mahasiswa. gitu ya. Iya. Ngomong-ngomong nih tentang lembaga itu Mas, kan tadi Mas Ilya sempat menyebutkan tentang SDC ya Mas. Nah, kalau boleh tahu lebih rincinya tuh SDC itu seperti apa sih Mas? Apakah memang lembaga itu masih berjalan sampai sekarang atau bagaimana Mas? Menurutku berarti ini langsung konteks ke univ kita ya, Iya, langsung boleh, di Mas, dalam boleh, lingkaran univ boleh. kita. Menurutku untuk SDC itu kurang sosialisasi. Ini sudut pandang aku sebagai presidennya. Nggak semua mahasiswa itu tahu SDC itu apa, fungsinya apa, tupoksinya apa. Dan kemarin dari kita sendiri BEMU itu mengundang Dr. Prima selaku yang mengeluarkan atau sekarang yang sebagai pimpinan untuk SKP Sistem Kredit Prestasi. Itu kan kita mengadakan sosialisasi itu supaya mahasiswa-mahasiswa baru tuh tahu bahwasanya di UMP ini ada sistem kredit prestasi yang nantinya akan mendampingi kita ketika kelulusan, mendampingi ijazah kelulusan, dan juga besaran poinnya seberapa, cara mendapatkan poinnya gimana. Nah itu belum tersosialisasikan secara penuh dan masif. Dan sistem kredit prestasi itu dinaungi oleh SDC, Student Discipline Center. Gitu. Jadi pemberian sosialisasi itu diberikan pada saat maba gitu ya Mas, diminimalisirkan agar semua mahasiswa tuh tahu apa aja lembaga yang mengurus menaungi tentang berjalannya kegiatan kampus yang di universitas seperti itu. Ya. Dulu kemarin waktu ospek univ juga sebenarnya ada pemaparan itu juga, tapi apa iya cuma sekali, apa terus mahasiswa paham semua iya, gitu. betul. Kan kita kan juga mengadakan kuesioner juga, walaupun cuma 300 ya yang mengisi kuesioner, tapi memang yang aku simpulkan dari hasil kuesioner itu memang belum pada mengetahui tugas dari Student Discipline Center itu seperti apa. Ya mungkin kedepannya inovasi-inovasi baru lagi yang bisa lebih memberitahukan kepada mahasiswa, mungkin dengan adanya rutinan kuesioner atau mungkin ada webinar atau seperti itu, atau tidak sih Mas? Itu nanti akan ada follow up lagi dari lebih ke SKP sih, ini sistem kredit prestasinya. Tapi kalau untuk menunjang dan mengcover hal itu, dari aku sendiri ingin menginisiasi adanya turun langsung ke basis lah, turun langsung ke ya silaturahmi lah ke fakultas-fakultas, KMS gitu. Kan seharusnya hal kepemerintahan di bawah yang menaungi hal yang lebih kecil itu biasanya langsung berhadapan dengan manusia-manusia atau mahasiswa-mahasiswa yang itu basisnya nggak ikut organisasi. Jadi kita bisa mendeteksi sejauh mana dan bagaimana sebenarnya apa yang terjadi. Makanya kita juga dari BMU mengadakan proker silaturahmi safari gitu. Ini kita sudah keliling ke teman-teman FEB, FIKES, FKIP, kemudian dari psikologi juga udah keliling gitu. Nanti juga ada jadwal bersama farmasi dan lain sebagainya gitu. Berarti memang rencananya akan semua dikunjungin ya Mas? Iya. UKM juga kita kunjungin, tapi mohon maaf HMPS nggak ikut lah gitu, karena ya kita anggap untuk teman-teman fakultas sudah bisa menaungi teman-teman HMPS, soalnya itu kan menjadi tanggung jawab fakultas ya, HMPS itu jadi tanggung jawab fakultas. Nah, balik lagi nih Mas, ngomongin tentang pelecehan seksual, mungkin di akhir tahun ini ada tentang Permen nomor 30 tahun 2021 itu Mas, yang tentang pelecehan seksual.
Kalau tanggapan Mas Ilyas nih, bagaimana tentang peraturan nomor 30 tahun 2021 tentang pelecehan seksual itu, Mas? Ya. Menurutku itu bagus karena itu diatur. Diatur. Iya, ada regulasinya. Jadi ketika kita merasa menjadi korban kemudian melaporkan, sang korban atau pelapor ini dinaungi oleh payung hukum. Tapi kurang baiknya itu ada statement-statement diksi, misal nih, apabila setuju. Iya. Nah, misal Iya, nih benar. ada seorang A Iya. ingin melakukan asusila dengan Dan si si B. B. Kemudian si B setuju. Lah terus apakah kayak gitu ada yang disebut korban? Iya. Dan apakah kalau misalnya gitu ada yang disebut pelaku? Iya. Nah, itu kita bukan berarti tidak mensetujui semuanya dan juga tidak setuju semuanya, tapi alangkah lebih baiknya bagian yang disetujui korban, loh kenapa korban kok setuju gitu loh, Iya. itu dihilangkan saja supaya jelas. Jadi nanti ketika ada advokat hukum, ada hakim, ya hal-hal yang rancu ini di pasal-pasal yang rancu ini akan sesuai dengan penerjemahnya, nggak bisa dipahami secara luas lah. Misal golongan A memahami A, golongan B memahami B. Nah, ada dua pendapat. Tinggal advokat atau pemutus hukumnya itu pakai yang Betul mana. atau tidak? Ya. Itu. Saya itu rancu sih. Jadi malah seolah-olah kayak membolehkan ya selama ini A Tidak. dan B mau Sama-sama mau ya. nggak dihukum. Tidak masuk pelecehan seksual. Iya. Ya. Jadi sebenarnya memang banyak pro kontra sekali ya Mas di Permen nomor 30 tahun 2021. Mungkin keunggulan dari permen ini karena si korban itu akan mendapatkan lindungan gitu ya Iya. Mas. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kan banyak sekali kasus yang menyebutkan bahwa dia mendapatkan pelecehan seksual nih. Tetapi pada saat diusut ternyata si oknumnya ini menuntut balik gitu dengan alasan pencemaran nama baik. Nah, itu kan sangat-sangat miris sekali ya Mas. Mungkin di Permen nomor 30 ini salah satu kelebihannya adalah melindungi korban. Tapi memang banyak sekali pro kontra dari permen ini ya Mas gitu. Mungkin sebagai pandangan mahasiswa nih, lebih baiknya bagaimana ya Mas tentang permen itu? Kalau misal pandangan mahasiswa ya, udahlah aku bawa namaku aja ya, Ilyas sebagai presiden UMP gitu. Pandanganku sendiri, aku setuju dengan semua peraturan yang itu dimana menaungi korban ketika korban itu melaporkan ke pihak berwenang. Jadi semua hal yang menyudutkan korban ketika korban itu melaporkan dan kemudian ada hukum yang menaunginya, maka korban itu jadi maka korban itu menjadi tidak sendirian, kuat secara hukum, administratif juga kuat. Tapi yang aku nggak setuju itu di bagian tadi, beberapa poin-poin yang rancu itu mending dihilangkan. Sama halnya dulu itu kayaknya di Banyumas juga ada lembaga sosial yang menyampaikan gini. Ini mohon maaf ya, kita udah sama-sama dewasa ya, jadi untuk membahas hal yang rada sensitif kita ambil untuk hal baiknya saja. Jadi gini, untuk menghindari AIDS maka ada lembaga sosial yang berpendapat maka kita harus bagi-bagi, mohon maaf, alat kontrasepsi yang baru. Nah, malah dibagikan Mas. Poinnya tuh bukan alat kontrasepsinya baru atau nggak baru. Poinnya itu ya jangan melakukan hal yang tidak baik itu loh. Mungkin lebih baik mencegah daripada lebih baik tidak melakukan daripada kita memberikan sarana tetapi sarana itu yang ibaratnya lebih higienis. Nggak kayak gitu caranya itu ya memang udah kalau misal ingin terjadi pengurangan angka HIV atau AIDS itu karena yang disebabkan lokalisasi, sudah lokalisasinya yang dihilangkan, bukan fasilitasnya yang diperbaiki gitu. Apalagi itu mengacu tentang mohon maaf itu kan AIDS ya Mas, tentunya itu adalah ada hubungan seksual. Itu. Kenapa tidak hubungan seksualnya saja yang dilarang? Itu sama halnya kalau misal memang ingin menaungi korban, hal yang rancu itu dihilangkan sekalian biar nggak ada
multitafsir dari sebuah hukum yang ada atau diksi-diksi dari yang diturunkan oleh Permendikbud nomor 30 itu gitu ya. Banyak sekali sih Mas, soalnya karena kemarin ini kan mulai bermunculan nih satu persatu kasus dari universitas mana, universitas sebelah atau dari universitas lain kan sudah mulai speak up nih. Mungkin di lain sisi karena si korban berani speak up karena ada peraturan seperti itu mungkin ya Mas. Iya. Kemudian nih Mas, kan kita melihat banyak sekali pelecehan seksual nih, terutama kepada wanita. Kalau ngomongin tentang wanita nih Mas, sebenarnya apa sih yang membedakan laki-laki dengan wanita itu? Apakah karena wanita itu derajatnya lebih rendah daripada laki-laki, ataukah karena laki-laki itu memang dinobatkan sebagai seorang pemimpin kah, atau bagaimana ya Mas di kesetaraan gendernya gitu Mas? Kesetaraan gender yang aku pahami itu bukan hanya sekedar di hal-hal yang itu bisa dilihat dengan mata dan dirasakan dengan badan. Ya, konkret lah. Pekerjaan menghasilkan uang, maka uang itu bisa kita rasakan manfaatnya untuk badan atau untuk kehidupan ada kita. Feedbacknya gitu ya Mas. Bukan hanya sekedar mengatur tentang itu, kesetaraan gender itu. Dan sebenarnya Islam itu sudah mengatur itu jauh sebelum isu ini diangkat oleh orang-orang barat. Sama halnya udah ada dulu ya Mas. udah ada dulu. Sama halnya dulu Khadijah. Dia kan apa coba? Saudagar, juragan, bos, pemimpin, CEO lah kalau sekarang kita Padahal bisa. itu wanita ya Mas. Kita bisa lihat. Tapi di sisi lain dia juga menjadi istri yang baik banget bagi Rasulullah. Masya Allah. Berarti Mas. apa coba konteksnya? Kita itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan di bagian pekerjaan saja. Bahkan Islam itu lebih memuliakan perempuan. Kenapa perempuan itu harus ditutup? Maksudnya harus berhijab dengan rapat, dengan baik. Kenapa perempuan nggak boleh disentuh? Kenapa perempuan disebut 3 kali oleh hadis Rasulullah, habis itu baru ayah? Kenapa perempuan itu melahirkan seorang anak? Gitu. Kenapa perempuan itu bisa disebut apa ya, surga itu di telapak kaki ibu gitu. Sebenarnya memang dari dulu nih itu udah ada apa ya, naungan sendiri untuk perempuan gitu ya Mas. Bahkan sudah disebutkan dalam Al-Quran, terus sudah dicontohkan juga dari zaman Rasulullah. Buktinya seorang Khadijah istri Rasulullah aja beliau itu sangat bisa menjadi panutan gitu ya Mas. Dan juga waktu kemerdekaan itu Mas kan R.A. Kartini gitu ya Mas, beliau adalah salah satu pelopor wanita ya Mas. Ya itu bisa dibilang kalau kita mengingat lagi, kenapa sih perempuan selalu menjadi objek kekerasan seksual? Apakah karena perempuan itu harkat dan martabatnya lebih rendah? Ya berarti kita sudah bisa menyimpulkan ya bahwasanya memang perempuan itu tidak seperti apa yang dibayangkan oleh pemikiran masyarakat awam sekitar ya Mas, seperti itu. Oke. Jadi gini, yang pertama sama-sama muslim lah ya. Iya. Jadi gini, yang pertama kita sebagai muslim itu kalah menarasikan dengan orang-orang barat dan juga orang-orang non muslim bahwasanya seorang muslimah atau perempuan itu martabatnya adalah tinggi. Kita tuh kalah menarasikan. Jadi yang menarasikan mengenai feminisme, keperempuanan, kesetaraan gender itu malah orang-orang barat. Harusnya kita sebagai muslim tuh yang lebih bisa menarasikan itu, karena contoh konkret suri teladan kita itu sudah mengajarkan seperti itu gitu loh. Iya benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa pahami yang biasa kita dengar populer lah. Yang dimaksud dengan kesetaraan gender itu biasanya tentang pekerjaan dan rumah tangga. Ibu rumah tangga dan pekerjaan. Terus nanti kekerasan seksual. Kenapa banyak perempuan? Yang pertama, mengenai pekerjaan. 1. Perempuan mulia itu bukan karena sebuah pekerjaan. Jadi, perempuan mulia itu bukan hanya karena dia bekerja di tempat bergengsi atau di tempat yang tidak bergengsi. Bukan hanya karena dia bekerja atau tidak bekerja, akan tetapi lebih daripada itu. Perempuan adalah ibu
dari seluruh pemimpin yang lahir di dunia ini. Betul sekali. Semua entah laki-laki atau perempuan yang lahir di dunia ini itu adalah hasil dari ibu yang mengandung selama 9 bulan. Ibu yang melahirkan dengan susah payah dan dengan sakitnya itu. Jadi nggak serta-merta lah kita terlalu remeh apabila memandang seorang perempuan itu hanya dari sekedar pekerjaannya saja. Enggak. Gitu. Dan yang kedua mengenai kenapa banyak perempuan yang menjadi objek kekerasan seksual, itu karena menurutku ya, aku ingin menyimpulkan peradaban yang rendah atau peradaban yang belum maju adalah yang di dalamnya atau di sebuah kerangka sosial di dalam sebuah negara itu masih adanya terjadinya sebuah pelecehan seksual kepada seorang perempuan. Menurutku kayak gitu. Ya, sejauh manapun kita akan berbincang, sejauh manapun kita akan berdiskusi, nantinya akan berujung ya kenapa perempuan lagi dan berujung lagi antara laki-laki dan perempuan lagi gitu. Makanya ketika si laki-laki bisa menjaga pandangannya, menjaga sikap dan akhlaknya, perempuan sudah menjaga auratnya, sudah menjaga hijabnya, itu paling enggak akan terjadi minimalisir untuk terjadinya pelecehan seksual. Itu menurutku sih. Oke, mungkin banyak sekali ya, sedikit banyak yang dapat kita ambil dari podcast kali ini. Dan titik garis besarnya nih untuk teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, jangan sungkan jika kalian merasakan bahwa kalian mendapatkan kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Kalian tidak usah takut karena memang dari BEM Universitas Muhammadiyah Purwokerto sudah menaungi tentang adanya pelecehan seksual kepada korban. Tidak usah merasa takut. Jika memang itu mengganggu dan merasa sangat terganggu, bisa saja untuk speak up karena dari BEM sendiri akan sangat-sangat menaungi ya Mas. Kemudian yang dapat kita ambil mungkin dari podcast pada pagi hari ini, kekerasan seksual itu bisa didapatkan pada siapapun dan dimanapun tempatnya, dan kita tidak bisa benar-benar menyalahkan kepada seorang laki-laki ya Mas, karena memang pelecehan seksual itu bisa disebabkan karena mungkin dari wanitanya, kemudian ataukah dari laki-lakinya, atau sama-sama tidak bisa menjaga pandangannya, seperti itu. Nah, di akhir kata nih, di akhir waktu ini mungkin ada closing statement nih dari Mas Ilyas. Ya, closing statement dari saya yaitu marilah kita saling menjaga. Tidak perlu orang lain untuk mengoreksi kita, tapi marilah kita saling menjaga untuk diri kita masing-masing. Entah itu laki-laki atau perempuan, alangkah lebih baiknya kita sadar diri apabila yang menjadi korban itu adalah saudari kita, apabila yang menjadi korban adalah ibu kita. Coba semua orang yang ingin melakukan pelecehan seksual kepada perempuan, ya ini terutama laki-laki kepada perempuan, coba sadari itu. Apabila yang menjadi korban adalah saudarimu atau ibumu, itu pasti kamu tidak akan rela hal seperti itu terjadi dan menimpa kepada keluargamu. Maka ya kita sama-sama marilah berbenah untuk saling memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu, yang semoga dengan adanya etikat baik itu bisa dijaga, kita bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua tindakan-tindakan yang kita tidak bisa duga ke depannya. Seperti itu aja. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, podcast Kastrat pada pagi hari ini sangat menarik bukan? Nah, tentunya dari kajian strategis dan advokasi BEM Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto tidak hanya sampai sini ya teman-teman, maka tunggulah podcast-podcast selanjutnya dari Kastrat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.